Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita kembali dipertemukan di kajian Madrasah Ukhuwah yang insya Allah rutin dilaksanakan oleh Ustadz Mukhlisin dan beliau merupakan dosen Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya, seperti di malam-malam sebelumnya, sesuatu yang sangat menarik yang ditunggu-tunggu adalah temanya nih Ustadz. Alhamdulillah dari saya baca dari beberapa hari yang lalu, rencananya temanya adalah bekerja, tidak hanya sekedar mencari nafkah. Nah, itu pasti kita semua mungkin yang bekerja di sini atau yang mungkin ada saudaranya, ada pasangannya bekerja. Jadi kira-kira makna bekerja versi Ustadz Mukhlis ini bagaimana gitu lah. Jadi ini sesuatu yang tentunya sangat menarik kita ikutin. Kajiannya menjawab ke arah mana nih kira-kira nih Ustadz. Saya penasaran juga Ustadz. Sudah dari 2 hari 3 hari yang lalu begitu baca materinya, saya tetap harus ikut ini. Padahal agak-agak berhalangan ya harus ikut kayaknya Ustadz. Jadi memang materi Ustadz Mukhlis ini akan selalu menarik. Ya, meski bahasanya umum, tapi yang dibahas itu selalu hal-hal yang baru Ustadz. Mungkin biar kita tidak berpanjang lebar, rekan-rekan, mohon bisa disimak. Kajian ini juga live di Madrasah Ukhuwah. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin nanti setelah ini ingin menonton kembali materi kajian Madrasah Ukhuwah, bisa nonton di YouTube Madrasah Ukhuwah. Yang insya Allah juga ada beberapa kajian-kajian yang telah kita jalani di rutin setiap Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Jumat. Pada Ustadz Mukhlisin, kita persilakan Ustadz. Bapak dulu Ustadz. Terima kasih Kang Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghi fasadal fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati, yang selalu menemani kita, Kang Dedi, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Madrasah Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini Allah bisa pertemukan kita untuk bermuajahah, bertemu kembali walaupun secara virtual, guna melaksanakan salah satu istiqomah kita, ngaji bareng, tolabul ilmi. Semoga apa yang akan kita lakukan malam hari ini, tolabul ilmi kita, ngaji bareng kita, belajar bersama kita, Allah tulis sebagai amal soleh kita, dan semoga Allah mudahkan kita memahami apa yang hari ini ingin kita pelajari bersama, dan terutama yang paling utama, apapun yang hari ini telah kita pahami, kita bisa realisasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, keluarga besar Madrasah Ukhuwah yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita akan berbicara tentang
apa sesungguhnya yang dilihat atau bagaimana Islam melihat aktivitas bekerja. Kadang banyak orang salah paham bahwa Islam itu dianggap agama yang tidak mementingkan dunia atau menganggap rendah dunia dan sebagainya. Atau kemudian ada yang menganggap bekerja itu tidak bagian dari prosesi ibadah kita. Oleh karenanya banyak orang kalau bekerja tidak dianggap sebagai sebuah prosesi peribadatan, maka kemudian kita punya alasan untuk bekerja dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karenanya sengaja judulnya kita bikin sesuatu yang sederhana. Semoga ini bisa menghantarkan kita atas apa yang kita lakukan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita penting belajar tentang apa sesungguhnya bekerja di dalam konteks keislaman. Jangan sampai kita yang hari-hari kita itu kemudian kita isi dengan rutinitas bekerja, itu ditulis sekedar bekerja di mata Allah, tidak sebagai proses amal soleh dan ibadah kita. Maka sangat rugi kalau kita sudah terjebak pada rutinitas kerja seminggu 5 hari, tapi kemudian nanti tidak ada catatan amal soleh atau ibadah kita. Maka malam hari ini kita akan bicara itu sehingga kita punya konsep, mindset kita berubah, bekerja bukan sekedar mencari nafkah, tapi sebagai apa nanti kita diskusikan. Apakah sekedar mencari nafkah, apakah bekerja itu ibadah, apakah bekerja itu apa nanti kita diskusikan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan tentang bahwa bekerja itu perintah Allah. Artinya apa? Kalau itu perintah, berarti kalau kita melakukan aktivitas bekerja, berarti melaksanakan perintah Allah. Kalau benar cara bekerja kita, itu bagian dari ibadah kita. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mengabarkan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Mari kita lihat misalkan Allah katakan dalam surat Al-Ankabut, wabtaghu indallahi rizqa. Ini menarik. Allah katakan di tengah-tengah ayat itu, di awal-awal saya tidak harus baca, wabtaghu indallahi rizqa. Allah katakan maka jemputlah, carilah di sisi Allah rezeki. Nah, ini menarik. Allah katakan carilah rezeki itu di sisi Allah. Artinya apa? Rezeki itu sejatinya milik Allah. Kita hanya disuruh menjemputnya di sisi Allah dan kemudian mengatakan wa'budhu dan sembahlah Allah. Artinya apa? Allah ingin mengatakan jemputlah rezeki di sisi Allah dan pergunakan rezeki yang telah engkau dapatkan nanti setelah engkau jemput, setelah engkau dapatkan untuk apa? Untuk sarana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu. Allah katakan washkuru lahu dan kemudian bersyukurlah kepada Allah atas rezeki yang Allah titipkan itu, ilaihi turja'un, karena kamu harus meyakini bahwa pada saatnya nanti kita ini akan kembali kepada Allah. Jadi ada sebuah 3 kata kunci di situ, menjemput rezeki, rezeki digunakan untuk ibadah, dan kemudian menjemput rezeki sekaligus bekerja itu bagian dari ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan dalam ayat yang lain, ini ayat yang cukup populer, biasanya habis sholat Jumat, khotib Jumat biasanya membaca ini, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Apabila kalian telah selesai sholat, berkhablu minallah fantashiru fil ard. Allah katakan bertebarlah kalian di muka bumi untuk apa? Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Jadi rezeki itu disebut di dalam surat Al-Jumu'ah sebagai karunia Allah. Wadkurullaha katsira. Dan ini menarik. Ada kata kunci lagi bahwa Allah memerintahkan kita tidak boleh sekedar khablu minallah. Sholat, ngaji, nggak cukup. Tetapi fantashiru fil ard. Bertebaranlah ke muka bumi, di muka bumi setelah engkau sholat untuk apa?
wabtaghu min fadlillahi, untuk menjemput karunia Allah. Tetapi waktu menjemput karunia Allah ada kata kunci yang keempat apa? Wadkurullaha katsira. Ketika engkau menjemput rezeki Allah, engkau harus berzikir mengingat Allah. Dalam arti cara kita menjemput Allah, melibatkan Allah, mengikuti aturan-aturan Allah, tidak melanggar aturan-aturan Allah, dan kemudian Allah akhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun. Agar apa? Agar kemudian kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bersyukur. Bahkan Allah katakan di dalam surat Al-Qasas, ini Bapak Ibu sekalian luar biasanya, Allah katakan bahwa karena rahmat Allah, Allah itu telah tentukan malam dan siang itu. Malam untuk istirahat, siang kemudian untuk mencari sebagian dari rezeki Allah. Agar apa? Agar kita bisa bersyukur. Ya. Bahwa Allah itu sudah tentukan bagaimana prosesi waktu. Malam itu memang waktu-waktu yang terbaik untuk rehat, untuk istirahat. Siang untuk bertebaran ke muka bumi. Untuk apa? Untuk bekerja. Artinya apa? Allah ingin katakan kepada kita, umat yang beragama itu tidak berpangku tangan. Tidak hanya beribadah dan berdoa, berharap Allah memberikan mukjizat, tiba-tiba ada rezeki, ada karunia, tetapi Allah katakan apa? Wabtaghu min fadlillah fantashiru fil ard. Jemput rezeki Allah, bertebaranlah kalian ke muka bumi. Wabtaghu indallahi rizqa, jemput rezeki Allah dan sebagainya. Tetapi kemudian waktu menjemputnya harus ada aturan-aturan. Jadi ada 4 kata kunci tadi. Kita disuruh menjemput rezeki, kemudian rezeki digunakan untuk ibadah, kemudian kita juga ada kata kunci waktu kita menjemput rezeki harus ingat Allah, melibatkan Allah, tidak boleh melanggar aturan-aturan Allah. Yang tidak kalah penting, kalau prosesi bekerjanya benar, syukur harus menjadi hal yang juga harus kita lakukan. Bahkan Rasulullah mengatakan, tolabul halali faridatun ba'dal faridah. Menjemput, mencari yang halal atau bekerja itu wajib kedudukannya. Setelah menunaikan yang wajib. Setelah kita sholat, setelah kita ngaji, setelah kita melakukan peribadatan bersifat hablum minallah, maka menjemput yang halal atau bekerja itu kewajiban setelah beribadah. Jadi kita punya kesimpulan awal, ternyata bekerja itu wajib. Artinya apa? Umat Islam tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh pasif, tidak boleh kemudian berharap Allah menurunkan rezeki. Seperti Bani Israel dulu, itu makanannya langsung dari langit, namanya salwa. Manna wa salwa, dapat roti sama semacam apa ya, minyak gitu, yang kemudian kenyang gitu. Kita tidak seperti itu. Kita diperintahkan Allah untuk bekerja, untuk menjemput rezeki. Nanti kita akan diskusi kenapa disuruh menjemput rezeki, bekerja itu kedudukannya seperti apa. Yang kedua, kita akan berbicara tentang posisi orang yang bekerja. Ternyata Bapak Ibu sekalian, orang yang bekerja itu dianggap oleh Allah, dinilai oleh Allah sebagai manifestasi amal soleh dan ibadah kita. Ini luar biasa. Jadi kalau bekerja, niatnya benar, itu dianggap sebagai aktualisasi keimanan kita, ketakwaan kita, bahkan merupakan manifestasi amal soleh kita. Maka kalau kerja itu amal soleh, maka kerja itu ibadah. Jadi orang bekerja itu sebenarnya bagian dari menjalankan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan kita kecuali untuk beribadah. Dan salah satu ekspresi dari peribadatan itu bukan sekedar ibadah ritual, bukan hanya sholat, ngaji, bukan sekedar puasa dan sebagainya. Ternyata bekerja pun itu bagian dari peribadatan. Karena begitu pentingnya ibadah, pentingnya bekerja dan bagian dari ibadah itu, maka Rasulullah itu memberikan kita sebuah penghormatan yang luar biasa. Allah itu memuliakan orang yang bekerja. Ada satu riwayat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu pernah berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari, seorang sahabat.
Lah waktu ketemu Rasulullah, Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari itu tangannya melepuh. Kulitnya itu gosong kehitam-hitaman gitu. Kemudian Rasulullah nanya, "Wahai Sa'ad, kenapa tanganmu seperti itu?" Kemudian Sa'ad kemudian menjawab, "Tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan alat, dengan cangkul. Untuk apa? Intinya gini, saya bekerja keras untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Apa yang dilakukan Rasulullah di hadapan para sahabatnya? Seketika itu Rasulullah mengambil tangan Sa'ad yang hitam tadi, yang melepuh tadi, dan kemudian menciumnya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Betapa bahwa kemudian Rasulullah, Allah memuliakan orang-orang yang menjemput rezeki yang halal, orang-orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya. Itu betul-betul Rasulullah pun mencium tangan mereka, dan tangan itu tidak akan pernah disentuh api neraka karena saking mulianya orang yang bekerja. Dalam hadis yang lain, Rasulullah kemudian mengatakan bahwa ketika Rasulullah berjalan, kemudian melalui tempat bahwa ada orang yang sedang bekerja dengan giat, dengan disiplin, kemudian para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, kita tadi melewati orang-orang yang bekerja dengan giat, dengan disiplin, dengan tangkas dan sebagainya." Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, andai bekerja itu dapat digolongkan jihad fi sabilillah, maka alangkah baiknya." Apa jawaban Rasulullah ketika mendengar pernyataan sahabat itu? Rasulullah mengatakan, kalau orang yang bekerja tadi dengan bekerja keras itu untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah jihad di jalan Allah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi orang tuanya yang sudah usia lanjut, itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, agar dia tidak meminta-minta, itu juga bagian dari fisabilillah. Artinya apa? Betapa luar biasanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Rasulullah mengatakan jihad itu, bekerja itu dianggap sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Rasulullah kemudian dalam riwayat yang lain mengatakan, seseorang yang membawa tambangnya lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu, lalu kayu itu dibawa ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya, dan dia tidak meminta-minta kepada orang, maka orang seperti itu orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, kuncinya adalah orang yang bekerja, mencari dan menjemput yang halal. Itu adalah orang-orang yang sangat dimuliakan, bahkan disebut orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, innallaha yuhibbul abda al-mu'tarif. Allah itu sangat senang kepada seorang hamba itu yang berkarya, yang tidak di rumah saja, yang kemudian tidak malas-malasan, punya karya, punya skill, punya keterampilan. Allah senang sekali. Wa man qada ala iyalihi kana kal mujahid fisabilillah. Barang siapa bersusah payah dengan kemampuannya, dengan skillnya untuk menjemput rezeki Allah, bahkan Rasulullah mengatakan dia kal mujahid fisabilillah, dia seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi pertama, bekerja itu ibadah. Kedua, Allah dan Rasulullah sangat memuliakan orang yang bekerja. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, bekerja bukan sekedar menjemput nafkah, mencari rezeki. Bekerja itu juga merupakan ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekspresi syukur untuk apa? Ekspresi berterima kasih kepada Allah atas segala fasilitas, atas segala karunia, atas segala kemampuan, atas segala skill yang Allah berikan. Kita diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, diberikan akal, diberikan keahlian, diberikan segala fasilitas yang ada di muka bumi. Maka kemudian, alangkah kemudian menjadi tidak berterima kasihnya kita kalau kita berempakun tangan, kita meminta-minta, kemudian tidak kita gunakan fisik yang kuat itu
akal yang hebat itu, skill yang mumpuni itu tidak untuk menjemput rezeki Allah, malah kita kemudian berharap Allah memberikan rezeki tanpa kita bekerja, atau kemudian kita menjadi orang yang meminta-minta. Oleh karenanya Allah mengatakan, "I'malu ala Dawud syukra." Bekerjalah wahai engkau Daud, wahai keluarga Daud, Sulaiman, Daud dan nabi-nabi yang lain, untuk apa? Sebagai ekspresi syukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bekerja dengan giat, bekerja dengan tekun, bekerja dengan disiplin, memanfaatkan waktu dengan maksimal, itu sebenarnya ekspresi syukur kita. Kita berterima kasih kepada Allah karena Allah berikan kita kemampuan, kesehatan, kesempatan. Jadi kalau seseorang bekerja dengan baik, itu sebenarnya syukur atas karunia, minimal karunia kita diberikan pekerjaan. Karena betapa banyak kan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang susah ke sana kemari, apalagi sekarang ya COVID-19, begitu banyak PHK. Jadi kalau hari ini kita masih mempunyai pekerjaan, apakah itu pekerjaan yang bersifat fisik gitu ya, yang memerlukan tenaga, ataukah pekerjaan yang bersifat akal, kita menjadi dosen, menjadi guru, atau yang bersifat keahlian-keahlian tertentu, maka syukuri pekerjaan itu, jadikan pekerjaan itu sebagai wujud ibadah kita, jadikan itu sebagai jihad kita, dan jadikan itu sebagai apa? Sebagai ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ta'ala yuhibbu ayyara abdahu ta'iban fi talabil halal. Allah itu senang banget Bapak Ibu sekalian kalau melihat hambanya itu di malam hari itu lelah, capek gara-gara menjemput rezeki yang halal di siang hari. Allah tuh senang banget. Orang-orang yang capek bukan untuk apa-apa, tapi capeknya itu untuk bersusah payah menjemput rezeki yang halal. Bahwa sekarang kita tahu bahwa bekerja itu ibadah, bekerja itu jihad, bekerja itu beramal soleh, bekerja itu ekspresi syukur kita kepada Allah. Cuman persoalannya, kerja seperti apa yang Allah anggap sebagai ibadah kita? Bekerja seperti apa yang bisa seperti jihad di jalan Allah? Bekerja seperti apa yang ditulis sebagai amal soleh? Bekerja seperti apa yang merupakan ekspresi atau cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, kata-kata terminologi kerja itu 260 kali diulang dalam Al-Qur'an dalam bentuk kata-kata amalun, yaitu sebuah aktivitas dengan berbagai macam derivasinya ya, berbagai macam kata-kata amal itu. Tetapi Allah katakan bahwa pekerjaan yang dicintai Allah, pekerjaan yang dianggap sebagai ibadah, sebagai jihad, sebagai amal soleh, dan sebagai ekspresi syukur itu, Al-Quran menggunakan 4 istilah. Pertama, pekerjaannya harus soleh. Pekerjaannya harus baik. Bukan sekedar aktivitas, tapi harus soleh. Yang kedua, pekerjaannya menggunakan kata-kata ihsan. Ihsan itu bekerja dengan memberikan yang terbaik, kemampuan terbaik, bukan bekerja yang penting selesai. Tetapi orang yang memberikan kemampuan terbaiknya, itu pekerjaan yang dicintai Allah. Kemudian menggunakan kata-kata amal yang itkon, yang sempurna gitu ya, yang tidak main-main. Dan kemudian kata-kata bir, yaitu pekerjaannya harus pekerjaan yang baik, seperti kata-kata soleh tadi. Bukan pekerjaan setan, pekerjaannya bukan pekerjaan sia-sia. Ini Al-Quran mengatakan pekerjaan tidak dianggap sebagai amal soleh kalau perbuatannya perbuatan setan. Artinya ngikutin cara bekerjanya, tidak ngikutin Allah, tapi ngikutin setan. Merugikan orang, mengambil hak orang, dan sebagainya. Perbuatannya sia-sia. Jadi pekerjaannya harus manfaat. Perbuatannya sia-sia itu pekerjaan-pekerjaan mengisi waktu kita yang nggak ada manfaatnya buat kesehatan, nggak ada manfaatnya buat keluarga, ya menghabiskan waktu saja. Atau pekerjaan yang bercampur dengan keburukan, ya nggak boleh ya. Subhat, mencampur kebaikan dengan keburukan itu juga bukan bagian yang ditentukan oleh Allah sebagai pekerjaan yang
disebut tadi ibadah, amal soleh, kemudian jihad dan ekspresi syukur. Oleh karenanya kita akan bicara Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah tentang prinsip-prinsip kerja dalam Islam yang bukan sekedar menjemput nafkah, menjemput rezeki, tetapi 4 tadi. Kalau 4 ini ada, prinsip-prinsip yang akan kita bicarakan ada, maka bekerja kita bukan sekedar menjemput rezeki, tapi ditulis Allah sebagai ibadah, ditulis Allah sebagai amal soleh, ditulis Allah seperti jihad di jalan Allah, dan ditulis Allah sebagai ekspresi syukur kita. Apa yang mesti kita kerjakan? Prinsip-prinsip dasar apa saja yang mesti ada? Pertama, Bapak Ibu sekalian, harus solihul niyah. Jadi agar pekerjaan kita dianggap ibadah oleh Allah, ditulis ibadah sama Allah, ibadahnya itu niatnya harus benar, niatnya harus lurus, betul-betul hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Bukan sekedar menjemput rezeki, tapi mengharapkan ridho Allah. Rezeki itu bagian dari bonus saja. Jadi niatnya, waktu Bapak Ibu sekalian keluar rumah, itu niatnya bukan untuk rezeki saja. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izinmu untuk keluar rumah ini, menjemput rezekimu agar saya mendapatkan ridhomu. Jadi niatnya harus lurus. Jadi niatnya bukan sekedar harta, tetapi wabtahu mardotillah. Jadi mengharapkan ridho Allah. Sehingga kemudian niat menjadi benar. Setiap kita keluar rumah mau menjemput rezeki, itu niatnya untuk Allah. Bukan niatnya untuk harta semata. Sebab kalau niatnya nanti hanya untuk harta semata, kita menjadi pribadi yang tidak pandai bersyukur. Kalau kemudian harta yang kita dapatkan, rezeki yang tidak dapatkan tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau niatnya untuk ibadah, niatnya untuk Allah, maka sekecil apapun rezeki yang kita dapatkan, kita selalu melihat siapa yang memberi, bukan rezekinya. Kita selalu melihat Allahnya, dan rezeki yang kita terima kemudian, asal itu halal Allah berikan, dan kemudian caranya juga halal, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang ridho, menjadi pribadi yang puas, menjadi pribadi yang dalam bahasa agama disebut qanaah atas pemberian Allah itu. Tetapi kalau niatnya sekedar harta, kita akan menyepelekan rezeki yang kita terima kalau tidak sesuai dengan harapan kita, dan kita menjadi pribadi yang susah bersyukur. Selain niatnya benar, Bapak Ibu sekalian, agar bekerja kita dianggap ibadah, dianggap amal soleh, dianggap ungkapan syukur kita, maka harus shawab. Selain solehun niyah, harus benar. Benar itu dalam arti bahwa bentuk dan jenis pekerjaannya itu sesuai dengan aturan-aturan Allah. Tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak. Pekerjaan-pekerjaan yang jenisnya memang tidak benar. Jadi kalau Allah kan mengatakan dengan kalimat wakulu ma rozaqakum wakulu ma rozaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang Allah rezekikan itu cuman yang halal dan thayyib. Halal itu maknanya jenisnya sendiri halal. Halal itu cara memperolehnya. Jadi misalkan kita bekerja, kemudian pekerjaannya benar. Pekerjaannya benar. Pekerjaannya benar itu kan banyak sekali. Tapi kemudian ketika kita, walaupun pekerjaannya benar, tapi cara bekerjanya salah, itu berarti tidak halal. Atau kemudian jenis pekerjaannya harus thayyib. Cara bekerjanya benar, gitu ya. Berangkat bekerja jam segini, pulang jam segini. Tapi jenis pekerjaannya sudah keliru, itu juga tidak boleh. Tidak shawab. Gitu. Jadi halalan thayyiba. Cara dapat rezekinya halal, bentuk rezekinya atau pekerjaan sendiri juga thayyib. Misalkan yang ekstrim saja ya, kita bekerja, tapi pekerjaannya kemudian narkoba. Berjualan narkoba. Berjualannya benar, tapi narkobanya itu sudah tidak thayyib. Maka kemudian harus ada 2 unsur Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa kemudian pekerjaan kita memang pekerjaan yang dibolehkan oleh Allah jenisnya. Tidak merusak generasi, tidak merusak jiwa manusia. Narkoba, miras, dan sebagainya. Itu berarti tidak thayyib. Lah, selain itu cara bekerjanya juga
harus dengan cara-cara yang benar. Harus halalan thayyibah. Maka niat saja nggak cukup, tapi harus shawab. Pekerjaannya sendiri harus pekerjaan yang dibenarkan oleh Allah, dan cara mendapatkan pekerjaan itu juga harus dengan cara yang benar. Itu dua hal yang menurut saya ini penting, sehingga kalau ini miss, tidak kita lakukan, kita ditulis sekedar bekerja. Tidak ada nilai ibadahnya, tidak dinilai sebagai amal soleh, tidak ada unsur jihadnya, dan tidak ada ekspresi syukur kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini ayat yang saya baca di awal saya mengawali kajian tadi, yang namanya prinsip bekerja yang benar menurut Allah itu harus menjadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia atau bekerja itu sebagai sarana saja. Maka Allah katakan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah negeri akhirat itu sebagai goal kita, tujuan hidup kita yang hakiki. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Dalam bahasa kita, bekerjalah kalian, ambil bagian kita di dunia. Tetapi apa? Ayat itu mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ketika engkau bekerja harus ihsan. Ihsan itu memberikan kemampuan terbaik dari apa yang kamu punya untuk pekerjaan itu. Pekerjaannya juga harus benar. Pekerjaannya tidak boleh merugikan pihak lain dan sebagainya. Karena nanti ayat itu diakhiri dengan kalimat wala tabghil fasada fil ard. Ketika engkau bekerja tadi, engkau tidak boleh buat kerusakan di muka bumi. Jadi pekerjaan kita nggak boleh merusak, nggak boleh nebang pohon sembarangan, nggak boleh merusak ekosistem, nggak boleh merusak orang gitu. Kalau pekerjaan kita pekerjaan yang merusak fisik, merusak jiwa, yang tadi saya sampaikan ya, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat mudorotnya banyak, itu berarti kita tidak menggunakan surat Al-Qasas ayat 77 sebagai prinsip dasar ketika kita bekerja. Maka kalau itu kita lakukan, rugilah kita. Karena apa? Karena berarti kita merelakan, mengorbankan akhirat kita untuk mendapatkan dunia yang mestinya dunia itu jadi sarana, tapi kita balik, dunia jadi tujuan dan akhirat kita kesampingkan. Dengan jalan apa? Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan merugikan kita nanti kelak di akhirat. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang ini tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, kalau mau pekerjaan kita oleh Allah dianggap pekerjaan itu sebagai ibadah, sebagai amal soleh, sebagai jihad di jalan Allah, dan sebagai ekspresi syukur kita, kuncinya ini penting nomor 4. Apa itu? Waktu kita bekerja, jangan sampai melalaikan kita akan Allah. Jangan sampai gara-gara bekerja, sholat 5 waktu kita tinggal. Jangan sampai waktu bekerja menjemput rezeki, kita langgar aturan-aturan Allah. Banyak orang kemudian bekerja, puasanya ditinggal. Bekerja, kemudian tugas-tugas habluminallahnya tidak dikerjakan. Kalau itu kita lakukan, wallahi orang-orang seperti ini, sehebat apapun kata Allah, kemudian dia termasuk orang-orang yang rugi. Allah ingatkan betul dalam banyak ayat Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak rugi. Ada orang-orang yang diingatkan oleh Allah, yaitu alladzi jama'a malau wa'addada. Ada orang-orang yang pekerjaannya sehari-hari itu mengumpulkan harta. Yahsabu annamahu annamalahu ahlada. Dan menganggap rezeki yang dia kumpulkan itu akan kekal bersama dia. Ini orang-orang yang hidupnya untuk kerja. Kalau hidupnya untuk kerja dan kemudian menjadikan dia lalai akan Allah, lalai akan perintah-perintah Allah, lalai akan ritual-ritual ibadah yang mestinya dilakukan, maka itu berarti prinsip-prinsip kerja yang dimuliakan oleh Allah dia langgar. Ada orang-orang yang diingatkan dalam surat Yunus. Orang-orang innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa atma'annu biha.
Ada orang-orang, Bapak Ibu sekalian, yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu kan bisa lewat sholat, bisa lewat puasa, bisa lewat ngaji dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka nyaman dengan kehidupan dunia. Terlena, terlalu asik dengan kehidupan dunia, sehingga dia lupa akan kewajiban-kewajibannya. Ini juga Allah ingatkan orang-orang seperti ini, orang-orang yang rugi, walaupun pencapaian karir dunianya mungkin luar biasa hebat. Mari kita ingat banyak contoh yang diriwayatkan oleh yang diabadikan dalam Al-Quran. Nah, salah satu kisah yang sering kita bahas ya, dan banyak kita dengar kisah Korun kan. Dia kaya raya, dia dulu umat Nabi Musa yang soleh, tetapi kemudian dia miskin, dia mohon didoakan oleh Nabi Musa untuk kaya, dengan janji kalau dia kaya akan dia berikan sebagian hartanya untuk kepentingan Allah, tetapi ketika dia kaya, ketika Nabi Musa meminta bantuan untuk kepentingan Islam, apa yang dia lakukan? Inama utituhu min ilmin indi. Kenapa saya harus berbagi, kata Korun. Korun mengatakan, saya mendapatkan harta kekayaan yang luar biasa ini bukan karena Allah, tapi karena ilmu saya, karena kerja keras saya, karena anak buah saya dan sebagainya. Artinya apa? Korun memang sukses di dalam menggapai rezeki, tetapi Korun melalaikan Allah. Maka kesudahannya kita tahu kan, kemudian Korun ditenggelamkan beserta harta bendanya ke dalam perut bumi. Sehingga kemudian ada istilah harta karun. Kalau sekarang ini kita menemukan harta yang berharga di dalam perut bumi. Sebagai sebuah peringatan dari Allah, jangan engkau gapai duniamu, tapi engkau lupakan sang pemberi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal Sa'labah di zaman Rasulullah, orang yang begitu miskin, sampai kemudian dia bermohon kepada Allah untuk diberikan rezeki, maka kemudian sebelumnya Sa'labah begitu rajin berjamaah 5 waktu, tetapi ketika dia punya domba, dombanya semakin banyak, dia sudah mulai tidak ke masjid, sholatnya di rumah, semakin bisnisnya kemudian maju, dia tidak sekedar meninggalkan sholat 5 waktu di masjid, dia tinggalkan sholatnya, dan kita tahu kesudahannya, dia dilupakan dunia, dia dilupakan, disilaukan oleh dunia sehingga dia melupakan kewajiban atau melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita seperti Sa'labah, jangan sampai kita seperti Korun, sehingga kemudian kita termasuk orang-orang yang diabadikan dalam surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11 ini. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, ayat ini menyeru kita semua Bapak Ibu sekalian, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah hartamu, janganlah anak-anakmu melalaikan kalian dari mengingat Allah. Allah kemudian katakan, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka barang siapa di dalam menjemput rezeki, di dalam bekerja sampai dia melupakan zikir sama Allah, faulaika humul khasirun, sehebat apapun yang kita raih, secemerlang apapun karir kita, kalau kemudian melalaikan Allah, faulaika humul khasirun, kita termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan ayat itu dilanjutkan dengan sebuah kalimat, wa anfiqu mimma razaqnakum, maka infakkanlah sebagian dari rezeki yang kita dapatkan dari bekerja itu, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum kematian menjemput kita, dan kemudian kita baru di situ sadar, kita berkata, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib, boleh enggak ya Allah, kematianku engkau berikan tunda walaupun sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, saya akan sedekahkan seluruh rezeki yang aku dapatkan dari bekerja itu untuk jalan Islam, dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh, tidak meninggalkan sholat dan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Tapi kemudian Allah mengatakan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, kalau ajal sudah datang,
Walaupun kita minta waktu ditunda sedetik pun tidak akan pernah ditunda. Dan kemudian wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu persis apa yang kita kerjakan ketika kita menjemput rezeki, tetapi kemudian kita melewatkan Allah, kerugian dan kerugian nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi manusia, hamba Allah yang bekerja, menjadi hamba Allah yang menjemput rezeki, tapi tetap kita mulia, tetap kita dianggap jihad, tetap kita dianggap waktu bekerja ibadah, tetap ibadah kita dianggap amal soleh, tetap ibadah bekerja kita dianggap syukur kita kepada Allah kalau ada keseimbangan. Ini prinsip dasar yang penting. Kadang keseimbangan ini agak susah ya akhir-akhir ini kita menemukan keseimbangan. Karena apa? Kadang-kadang kita harus memilih antara apa keseimbangannya itu. Yang 4, keseimbangan keintiman. Masihkah kita punya waktu kalau kita bekerja itu? Keintiman dengan pasangan, keintiman dengan anak-anak. Kita masih punya waktu bersosialisasi dengan tetangga. Kemudian jangan-jangan pilihan kita, banyak orang aktivitasnya sangat luar biasa, bahkan weekend pun bekerja, sehingga dia nggak punya waktu untuk bersosialisasi. Kemudian ada keintiman, keseimbangan karir. Kadang-kadang kan pilihannya karirnya sukses, tapi keluarganya dikorbankan. Gitu. Jadi keintimannya keluarga dapat, karirnya bagus, tapi juga ada keseimbangan spiritual, Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita kemudian bisa membagi waktu, karena dua-duanya ini nilainya ibadah. Kapan berhablu minallah, kapan berhablu minanas dalam konteks bekerja. Dan yang terakhir, keseimbangan sosial. Bagaimana kemudian kita masih menyisihkan rezeki yang kita dapat dari bekerja itu bukan kita nikmatin sendiri. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan manfaat, yang bisa menikmati hasil dari apa yang kita miliki dari bekerja itu, sehingga mereka juga merasakan hal yang sama. Intinya apa? Menjadi pribadi yang nafi'un li ghairi, menjadi pribadi yang bermanfaat buat orang lain. Bagi yang punya ilmu, nggak boleh ilmu itu untuk dirinya saja, tetapi ilmu itu harus dibagi sebagai prosesi sedekah dia atas titipan rezeki yang namanya ilmu buat orang lain. Jadi keintiman ini menjadi penting. Itulah kemudian yang benar dan diabadikan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 37. Jadi An-Nur ayat 37 ini bertolak belakang dengan surat Al-Munafikun ayat 9. Kalau Al-Munafikun ayat 9, orang bekerja melalaikan Allah, itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mesti yang benar itu adalah seseorang yang tidak dilalaikan perniagaan dan harus bekerja keras, tetapi dilanjutkan dengan kalimat apa? Wa iqamas sholat, sholatnya tetap ditegakkan. Wa ita izaka, zakatnya tetap dikeluarkan. Berbaginya tetap dia lakukan. Kalau ini dilakukan, maka ada keseimbangan, hablum minannasnya jalan, karirnya jalan. Kalau itu kita kerjakan, kalau itu prinsip-prinsip itu kita pedomani, insya Allah bekerja kita nilainya yang luar biasa tadi. Bekerja nilainya ibadah, bekerja nilainya amal soleh, seperti jihad di jalan Allah, syukur kita ada kita. Itulah beberapa prinsip, Kang Deddy, yang penting kita ketahui ketika kita bicara tentang bekerja. Intinya apa? Bekerja tidak boleh kita niatkan sekedar menjemput sekedar mencari niat kita waktu kita bekerja, syukur kita. Bekerja itu untuk ibadah kepada Allah. Bekerja itu sebagai bentuk amal soleh kita.
dan bekerja itu kita niatkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu kita lakukan, kita akan dimuliakan oleh Allah dengan pekerjaan kita, seperti Rasulullah memuliakan saat Al-Ansori tadi dengan mencium tangannya karena melepuhnya digunakan untuk bekerja. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Mari kita diskusikan siapa yang mau berbagi tentang perjalanan dan aktivitas pekerjaannya. Semoga sudah benar seluruh niat kita dalam bekerja. Ataukah kalau ada yang belum benar, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mulai rubah niat kita dalam menjemput rezeki, sehingga 4 kata kunci ketika kita bekerja tadi kita bisa terapkan. Menjemput rezeki Allah, menjemputnya harus digunakan untuk ibadah, menjemputnya harus sambil zikir sama Allah, dan menjemput rezeki Allah itu disertai syukur atas karunia Allah. Monggo Kang Dedi, silahkan dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Memang materi tentang bekerja ini cukup dalam Ustaz. Cukup, akhirnya dari 5 poin itu seperti langsung masing-masing dari kita langsung menceklis diri mana yang sudah memenuhi syarat, mana yang belum gitu Ustaz. Jadi ya di luar dari memang cerita perjalanan saya sendiri Ustaz, ya memang hal-hal itu termasuk yang banyak menjadi sebuah pilihan ya Ustaz ya. Jadi kata Ustaz juga tadi, ada yang merasa karirnya tapi ada yang dikorbankan, artinya ada yang salah ya Ustaz dalam perjalanan bekerja kita. Karena memang tujuan bekerja sendiri ya semua harus dikembalikan tujuannya ya lebih bukan hanya mengejar materi, tapi mengharapkan ridho dari Allah ya Ustaz. Ini ya udah ada pertanyaan Ustaz, sudah lama ini, sudah dari awal. Pak Adi Maulana, mohon maaf, udah dari baru-baru awal mulai udah langsung nanya Mas Adi nih. Saya bacakan Ustaz, izin tanya Ustaz. Kita diperintahkan untuk bekerja untuk menjemput rezeki. Sementara hadis kita dianjurkan untuk berdagang. Nah, jadi mungkin maksudnya di sini bekerja selain berdagang dengan bekerja yang berdagang nih Ustaz. Mana yang lebih utama dan bagaimana penjelasannya? Yang Quran memberikan kita sebuah tuntunan sangat umum. Allah hanya mengatakan wabtaghu indallahi rizqa. Jadi jemputlah di sisi Allah rezekimu. Ya, cara menjemput rezeki macam-macam. Bahkan tadi Allah mengatakan wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Al-Quran hanya mengatakan pertama disuruh menjemput rezeki Allah. Kedua diberikan rambu-rambu. Waktu menjemput rezeki Allah itu niatkan untuk ibadah kepada Allah. Rambu selanjutnya adalah bahwa ketika menjemput rezeki Allah itu fadkurullah, ingatlah aturan-aturan Allah, rambu-rambu Allah, dan yang terakhir yang penting tadi, gunakan rezeki Allah itu untuk syukur kepada Allah. Artinya apa? Mensyukuri rezeki itu apa? Menggunakan rezeki itu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bahwa kemudian hadis Nabi mengatakan sebaik-baik cara menjemput rezeki berdagang itu bagian dari salah satu cara menjemput rezeki Allah. Bisa bayangkan kan Mas Dedi, kalau semua orang jadi pedagang? Ya, habis kalau semua berdagang. Yang beli siapa? Oleh karena yang beli siapa? Bahkan Rasulullah memberikan wanti-wanti, hati-hati kalau engkau masuk ke pasar. Ini mohon maaf ya, ini wanti-wanti. Berdagang juga sangat dianjurkan, tapi kalau engkau masuk di pasar, Rasulullah mengatakan dari 3 orang, itu 1 di surga, 2 di neraka. Karena proses jual beli di pasar itu gampang sekali. Mohon maaf, banjang sekali. Itu kita mengucapkan kata-kata yang kadang-kadang hanya untuk agar dagangan kita itu terbeli, itu menggunakan kata-kata yang tanpa sadar kita berbuat yang tidak jujur. Ditawar misalkan, boleh nggak 7.000? Yo, modalnya aja belum cukup, gitu. Modalnya padahal cuma 6.000 gitu. Atau kemudian
boleh nggak, udahlah terakhir 6.000, aku tadi sudah ada yang nawar gitu, segitu belum saya kasih, padahal dia adalah pembeli pertama. Jadi hati-hati di pasar. Rasulullah mengingetin hati-hati dengan di pasar, karena banyak orang gagal mendapatkan cinta Allah gara-gara berdagang, gara-gara apa? Pertama, mempermainkan timbangan. Kemudian kadang orang sering berkata tidak jujur hanya gara-gara berdagang. Tetapi kenapa berdagang itu kemudian sangat dianjurkan? Karena berdagang itu ibaratnya orang, dia menjadi produsen. Yang kedua, dengan berdagang dia akan membuka lapangan pekerjaan. Itu salah satu anjurannya. Tetapi kan kemudian Allah juga memuliakan, Rasulullah juga memuliakan, Allah juga memuliakan cara-cara menjemputnya rezeki yang lain. Menjadi guru juga sangat dimuliakan. Pekerjaan apapun saya kira, prinsip Islam itu yang penting, Kang Deddy atau Mas Adi ya. Yang penting prinsipnya adalah 5 prinsip tadi itu yang penting tidak dilanggar. Niatnya lurus, yang penting ya. Pekerjaannya halal. Cara menjemput pekerjaan yang halal tadi juga harus dengan cara-cara yang benar. Prinsip yang ketiga, tidak boleh menjadikan pekerjaan itu tujuan, tetapi sebagai sarana. Akhiratnya tetap menjadi tujuan. Kemudian harus tidak melalaikan waktu dia bekerja itu akan zikir sama Allah. Kalau prinsip-prinsip itu kemudian tetap dijaga, pekerjaan apapun asal pekerjaannya benar menurut Allah itu tetap mulia. Jadi saya tidak berani mengatakan berdagang lebih baik daripada guru gitu. Karena apa? Karena Al-Qur'an memberikan sebuah aturan yang umum, tetapi dirinci dengan paker atau rambu-rambu prinsip-prinsip dasar bekerja yang saya sampaikan tadi. Kira-kira begitu, Kang Deddy. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya Mas Adi. Ini antrian pertanyaan panjang. Kurang Ustadz. Bagus ya sinyalnya ya. Ya, ini Ustadz yang kami deg-degan Mas. Jadi ini mohon maaf saya juga tidak nyalakan video Ustadz. Jadi biar Ustadz tidak mendownload gambar kami. Jadi tinggal kami yang mendengar satu arah aja dari Ustadznya. Jadi saya hanya mengaktifkan voice saja Ustadz. Mudah-mudahan ini merah soalnya sinyal Ustadz merah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari. Oh gitu. Iya. Nah, kan ketinggalan ininya. Sebentar. Di sini udah ada alert di saya. Saya coba ganti ke. Sebentar. Saya coba beralih ke hotspot yang beda. Coba dulu Ustaz. Sini sih merah. Masih merah nggak Kang Deddy? Saking semangatnya kayaknya bandwidth-nya kesedot ke Ustadz Muhlisin. Masih merah nggak? Bentar Ustaz. Jadi posisinya Pak Abdurrahman, bentar saya ngecek dulu. Suaranya bagus kok di saya. Oh, gitu. Iya. Oke, lanjut. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut sekarang. Iya. Tandanya merah sih Pak, tapi nggak apa-apa, bisa dilanjut. Mudah-mudahan yang lain bisa mendengar, Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf Ustaz tidak nyalakan video biar stabil aja. Ya. Ini pertanyaan dari Bapak Maulana Aziz Muzaki. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan atas ilmunya Ustaz. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita memberikan dakwah kepada orang tua dan masyarakat yang sudah terjebak dalam kebiasaan pekerjaan riba dan menjual obat ilegal. Kata mereka, kalau tidak seperti ini kita tidak hidup atau makan. Realistis saja. Karena dalam Islam dan khususnya bagi saya pribadi bukan besarnya gaji yang utama, namun berkah dari Allah itu paling penting. Ya. Bapak saya kira prinsip dasar Islam yang kita sampaikan tadi sudah benar, tetapi mungkin cara kita berdakwah ya tidak bisa tidak bisa serta-merta gitu, perlu proses ya. Dalam bahasa hukum itu ada tadrij ya, ada berangsur-angsurnya
pembebanan hukum kepada seseorang. Jadi kalau ada prinsip tadi, ini kan prinsip apa ya? Prinsip sederhananya nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal ya. Itu pasti prinsip dasar shawab tadi tidak masuk. Jadi prinsip dasar shawab itu yang akan membentengi kita, Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian. Apa? Memastikan bahwa pekerjaan kita itu pekerjaannya, jenis pekerjaannya itu benar. Baru kemudian menentukan cara untuk mendapatkan jenis pekerjaan yang sudah benar tadi juga dengan cara-cara yang benar. Jadi jenisnya benar, toyib, dan kemudian halal cara menjemputnya. Jadi tetap tidak boleh kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak toyib. Misalkan menjual obat-obat yang ilegal. Itu jelas tidak toyib kan. Jenis pekerjaannya sendiri itu sudah tidak benar. Apalagi kemudian ditambah cara berdagangnya juga dengan cara-cara yang tidak benar. Maka double itu kesalahannya. Tetapi bagaimana itu? Kalau orang tua kita melakukan itu, sahabat dekat kita melakukan itu, maka harus dakwah dengan dakwah yang saya selalu ingatkan ya, dakwah wajib, amar ma'ruf nahi mungkar wajib, tetapi memakai prinsip An-Nahl 125 bahwa harus ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, harus dengan jalan yang bijak ya, santun gitu, tidak boleh marah-marah, tidak menggunakan kekerasan, merusak properti orang dan sebagainya, itu juga tidak dibenarkan. Wal mau'idatil hasanah, harus dengan nasihat-nasihat yang terbaik. Sebab kalau nasihatnya nanti nggak baik, kita langsung vonis orang tua kita, sahabat kita, kamu neraka, kamu nanti nggak ini segala macam, bukannya mereka malah sadar, mereka malah lari dari kita. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah kan. Allah mengatakan kalau seandainya engkau berkata kasar, engkau keras terhadap orang-orang itu, langfaddu min haulik, maka mereka akan lari dari kamu. Oleh karena Rasulullah itu keberhasilannya karena cara dakwah Rasulullah itu luar biasa. Sebegitu Rasulullah terbiasa, luar biasanya, sehingga orang-orang itu merasa apa ya, tercerahkan, menemukan titik balik, tapi juga tidak merasa kemudian dihinakan dan sebagainya. Dan yang terakhir, ini yang agak berat ya. Kadang-kadang kita kalau berdakwah itu harus wajadilhum billati hiya ahsan. Harus berdebat dengan orang-orang yang kita dakwahi dalam konteks apa-apa yang kita anggap tidak benar. Kalaupun kita harus berdebat, berdebatlah dengan cara yang benar, saling memuliakan. Ala kulli hal, Kang Deddy, dan tadi siapa yang bertanya, bahwa kalau kita sudah berdakwah, sudah mengingatkan, maka kewajiban kita sudah gugur. Basyira wa nadhira. Dakwah itu cuma dua, basyira wa nadhira. Memberikan kabar gembira, ngajak orang lain, yuk melakukan sholat, meninggalkan yang riba, terus kemudian melakukan pengajian bersama. Itu basyira, kabar gembira. Dan kemudian wa nadhira, tugas kita berdakwah itu cuma memberikan peringatan. Kita kasih peringatan, ayat-ayat bahwa kita tidak boleh menjual obat yang ilegal. Allah melarang kita makan uang riba dan sebagainya. Setelah itu, setelah prinsip-prinsip berdakwah tadi kita sampaikan, sudah. Bukan kita yang memberikan hidayah. Tidak ada paksaan di dalam dakwah. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan atau di dalam mengajak orang lain beramal ma'ruf nahi munkar. Saya kira hanya prinsip itu yang mesti kita pegangi, tetapi kemudian kalaulah kita sudah lakukan amar ma'ruf nahi munkar, memberikan kabar gembira dan peringatan, maka tugas terakhir yang kita bisa lakukan, alat terakhir yang kita bisa gunakan adalah doa. Doakan orang tua kita, doakan saudara kita, agar apa? Agar Allah membukakan pintu hatinya, sehingga kemudian dia bisa menerima dakwah kita, bisa berubah akhlaknya, bisa berubah cara menjemput rezekinya. Dan setelah itu, tawakalkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, Alhamdulillah, nampaknya cukup jelas ini Bapak Maulana Aziz atas pertanyaannya. Ini ya, masih ada pertanyaan lagi, Ustadz.
Iya, banyak lumayan. pertanyaannya. Alhamdulillah Ustadz, banyak antrian ini kayaknya. Nggak apa-apa lah, lewat-lewat dikit ya Ustadz ya. Ya, siap. Yang penting alhamdulillah, mudah-mudahan mungkin akan banyak pengalaman rekan-rekan yang akan ditanyakan ke Ustadz. Ya, ini mungkin ada lagi pertanyaan. Bapak ES Hadi dari Bandung ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kita terbebas dari riba dalam mencari rezeki? Sementara hari ini sistem kehidupan kita, lingkungan hidup dalam kehidupan riba bisa didapat. Oh, dalam kehidupan riba. Ini kayaknya sekalian minta materinya nih Ustadz. Insya Allah nanti kita akan share. Materinya saya sudah titip ke Kang Deddy. Iya, jadi memang kalau saya ambil poin dari pertanyaannya ini Ustadz, artinya memang kalau udah berbicara riba kan akan luas sekali Ustadz ya. Ya, betul. Nah ini jadi memang ada persepsi buat beberapa rekan-rekan terkait dengan riba ini bahwa kita benar-benar ekonomi kita udah dikelilingi oleh hal-hal seperti itu Ustadz ya. Ya, bahkan sampai ada yang membahas-bahas masalah gaji gitu Ustadz, gaji maaf ya teman-teman di PNS yang katanya ya hasil pinjaman lah segala macam, wallahualam lah. Kalau tanggapan Ustadz sendiri bagaimana Ustadz? Iya. Jadi memang konsep riba ini akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang cukup menarik gitu ya. Ada yang sangat hati-hati Kang Deddy. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi melibatkan bank, tidak cash itu dia tinggalkan. Bahkan ada yang mengatakan GoFood aja itu dianggap haram gitu. Itu menarik, banyak orang yang mengharamkan GoFood. Sebab GoFood itu kan seseorang beli barang kemudian bayarnya baru setelah barangnya datang. Karena kenapa disebut haram, nanti ada unsur pengemudi GoFood tadi bisa dirugikan kalau tiba-tiba orang yang pesen tadi tiba-tiba hilang gitu. Sehingga kemudian ada yang mengharamkan GoFood itu. Jadi semuanya harus cash, semuanya harus transaksi itu ya tidak ada ruang sedikit pun ada salah satu pihak yang dirugikan. Ada yang sangat hati-hati, pokoknya seluruh transaksi perbankan itu riba. Seluruh hal-hal yang bersifat kredit itu riba. Makanya semuanya, saya punya kasus ada seseorang yang tiba-tiba nggak tahu dapat ceramah tentang riba, ditelan mentah-mentah, langsung hitam putih seluruh transaksi dia yang tidak cash itu dia gagalkan semua, dia rubah semua, sehingga kemudian ya cash flow semuanya ya ruwet kan akhirnya. Oleh karenanya saya kira putus-putus nih Ustadz. Ini menjadi penting. Bagaimana cara kita? Kenapa ya? Padahal di sini full ya di saya ini indikatornya. Saya sudah ganti dengan yang nggak wifi nih. Saya ganti dengan yang biasa. Ya. Tetap gitu ya? Enggak Ustadz. Sekarang udah membaik Ustadz. Silakan Ustadz. Ya tadi saya juga mantau di handphone Ustadz. Jadi udah pakai 2 sinyal juga. Takutnya saya yang ini. Sekarang lancar Ustadz. Tafadhol Ustadz. Jadi gini. Jadi apa yang belum kita bisa lakukan seluruhnya itu jangan ditinggalkan seluruhnya. Untuk di Indonesia itu kan nggak mungkin semuanya sistemnya seperti sistem Islam. Maka jadi jangan ditinggalkan semua. Nanti kita nggak bisa beraktivitas apapun. Apa yang kita bisa lakukan? Mulai hari ini minimal ya. Kalau pengen tenang, yang nggak terlalu ekstrim gitu. Kalau kita menganggap kemudian sekarang ada bank konvensional, ada bank syariah. Kalau mau lebih tenang gitu ya, dan kita meyakini itu, ya kita alihkan. Kemudian transaksi-transaksi kita dengan bank-bank yang syariah. Ini ada orang yang punya prinsip seperti itu. Karena ada orang-orang yang mengatakan seluruh prosesi yang melibatkan bank itu haram, disebut riba. Tetapi secara prinsip sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara jual beli transaksi, itu Al-Quran mengatakan antarodin. Yang paling penting itu pertama antarodin. Antarodin itu ada ridho sama ridho. Tidak ada yang dirugikan di antara satu pihak orang yang bertransaksi itu. Maka kemudian ada orang yang mengatakan, oh bank konvensional itu
transaksinya salah satu pihak sejak awal dirugikan. Kalau bank syariah itu kan beda di niatnya saja kemudian dibolehkan. Sehingga kemudian kalau saya menyebutnya ada beberapa prinsip ya di dalam riba. Ada orang yang mengatakan kelebihan dari transaksi sedikit apapun itu termasuk riba. Jadi bunga itu kecil dan besarnya semuanya disebut riba. Ada prinsip yang kedua, golongan yang kedua mengatakan yang disebut riba itu at'afam untuk apa? Yaitu selisih dari transaksi itu yang berlebih-lebihan. Maka kemudian kalau kita sudah bertransaksi, kemudian kita meminjam sesuatu dan kemudian ada kelebihan dari pinjaman itu tapi masih dalam batas-batas yang wajar, karena sebuah konstitusi, sebuah company bank itu kan butuh untuk operasional, untuk gaji karyawan dan sebagainya. Maka kalau nggak ada orang kemudian minjem 10 dibalikan 10, mereka dapat dari mana? Kalau masih dalam batas-batas kewajaran, ada yang berpendapat itu tidak masuk dalam kategori riba. Sehingga kemudian yang riba itu rentenir, yang berlebih-lebihan di luar batas kenormalan ya. Betul-betul gitu, sebulan 10% gitu, ada yang sampai 15% dan sebagainya. Intinya apa? Intinya bahwa kalau kita mulai bertransaksi ekonomi secara halal, ya pastikan mulai pelan-pelan menjauhi hal-hal yang bersifat maisir. Bersifat di situ ada apa? Ada merugikan pihak lain, kemudian bersifat spekulasi. Jadi banyak ya. Jadi yang namanya halal, rezeki yang halal itu bukan hanya riba dalam konteks bunga, tetapi bertransaksi dalam konteks yang terlalu spekulatif. Yang seperti judi, ada yang mengatakan spekulatif itu termasuk saham dan sebagainya. Sehingga kemudian kita pelan-pelan memastikan rezeki yang kita dapat itu rezeki yang halal. Dan jangan sampai merugikan pihak lain. Ada sistem ijon, itu juga nggak boleh. Jadi kita membeli misalkan padi misalkan panennya umurnya 3 bulan, tapi baru bulan ke pertama atau 1 bulan setengah kita sudah beli dengan nilai tertentu, itu nggak boleh, itu ijon. Karena apa? Karena nanti ada satu pihak yang dirugikan. Kalau ternyata waktu beli ini kelihatannya bagus nih, siapa tahu kemudian nanti 1 bulan kemudian ada musim penghujan dan kemudian tidak sesuai dengan kemudian transaksi yang sudah terlanjur di spekulasinya di situ tinggi sekali. Oleh karenanya untuk Bapak ESHD, mari Bapak-bapak, mari Pak untuk belajar hijrah dalam konteks berekonomi, mulailah dari hal-hal yang mampu kita kerjakan. Memastikan cara bekerja kita halal, memastikan jenis pekerjaan kita halal, memastikan ketika kita bertransaksi sama orang lain, bisnis sama orang lain, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan, tidak mengambil hak orang. Kalau pelan-pelan ini kemudian kita lakukan, insya Allah mulai kita membangun nafkah kita dengan nafkah yang kita tahu kepastian kehalalannya, baru kemudian kita rubah pelan-pelan sistem kita di dalam bertransaksi, menggunakan sistem-sistem yang kita anggap sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saya tadi sampaikan kan berbagai macam pendapat. Kalau Pak ESHD kemudian nyaman dengan memindahkan dananya dengan bank yang syariah, dipersilahkan. Kalau kita punya keyakinan kemudian masih di bank konvensional, juga jangan kemudian langsung memvonis. Bayangkan itu kemudian kalau ANS yang jutaan itu, mereka gajinya sistemnya kemudian menggunakan sistem bank konvensional yang 4 itu, bank negara ya. Dan kemudian termasuk saya kalau sertifikasi dosen itu masih menggunakan BNI. Dan itu seluruhnya sistemnya harus seperti itu. Maka kalau kita kemudian memvonisnya kan kemudian sangat gegabah. Yang penting kemudian niatkan bahwa ketika kita, ada yang mengatakan begini, niatkan ketika kita menyimpan uang kita, niatnya itu bukan untuk bunga. Niatkan itu memang sebagai tempat untuk lebih aman kita menyimpan harga kita. Fokusnya, niatnya jangan untuk bunga. Tapi kalau sejak awal fokusnya untuk bunga,
Bahkan kadang-kadang ada yang menawarkan lebih sedikit 0, sekian aja kita pindahkan, memang niatnya untuk bunga. Itu mulai kita rubah cara kita melihat uang kita, bagaimana ketika kita berinteraksi secara perbankan. Kalau pelan-pelan itu kita rubah, insya Allah nanti Pak S. Hadi, Allah akan berikan jalan yang terbaik. Allah akan membimbing kita untuk pelan-pelan menjadi pribadi yang memastikan prosesi transaksi ekonomi kita atau rezeki yang kita dapatkan terpastikan kehalalannya dan terhindarkan dari yang haram, bahkan kepada yang syubhat. Ini butuh proses, tidak bisa serta-merta kemudian kita tanpa kesiapan yang cukup kemudian tanpa ilmu yang cukup kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Itu jawaban Ustadz atas pertanyaannya Pak Ya, SH di mudah-mudahan Bandung. bisa memberikan gambaran. Ya. Karena saya selalu punya prinsip begini, Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian. Saya itu selalu punya prinsip kalau persoalan fikih, saya tidak bisa menyampaikan satu pendapat. Karena kalau fikih itu banyak madhab. Saya memberikan banyak madhab dan kemudian kita bisa memilih dari madhab-madhab itu sesuai dengan keyakinan kita. Kenapa Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan masih banyak madhab yang lain itu bukan sama-sama tidak benar, sama-sama benar, ada kebenarannya. Sehingga kemudian kita lebih luas pandangan kita, sehingga tidak gampang menilai orang yang berpendapat lain itu berbeda dengan kita dan harus kita salahkan. Ya, Ustaz. Jadi ini compare aja ya Ustaz ya, tidak langsung mengambil sebuah kesimpulan tentang hal yang benar salahnya, tapi lebih kepada pencerahan ya Ustaz. Bukan hanya 2020 tuh Kang Deddy, dalam kitab-kitab klasik tentang riba itu selalu banyak pendapat. Jadi sampai hari ini banyak pendapat. Monggo aja ngikut pendapat yang mana. Yang penting kita saling menghormati pendapat kita dan punya prinsip atas apa yang kita ikuti pendapat itu kita konsisten dengan itu. Innamal a'malu binniyat ya Ustaz. Niat itu bagian dari yang pasti ya dalam setiap aktivitas. Iya. Ini masih ada pertanyaan Ustaz. Tenang, Ustaz. Sabar Ustaz, masih ada antrian. Ini dari Kang Indra Kajusi. Pak Muhlis, apakah aturan dalam menentukan keuntungan dalam berdagang? Pertanyaannya ada seputar dagang, Ustaz. Iya. Pak Indra ini sahabat saya, Kang Deddy. Sahabat bertahun-tahun, sahabat berdiskusi, sahabat saling mengingatkan. Selalu kita komunikasi fisik dulu sebelum COVID dan sekarang selalu komunikasi lah lewat WA dan sebagainya. Apakah ada standar menentukan keuntungan dalam berdagang? Inti di dalam Islam itu tidak berlebih-lebihan. Kasus kemarin itu Islam pasti melarang itu. Di saat orang butuh, kemudian butuh masker yang biasanya masker 40.000, itu dijual 350.000, 1 juta. Itu jelas-jelas Allah tidak suka itu. Artinya sebatas kewajaran saja. Sebatas kewajaran itu jangan kemudian, hati-hati ini, menjemput rezeki itu bukan sekedar dapat kuantitas rezeki, tapi ada keberkahan di situ. Karena proses transaksi jual beli itu bukan sekedar bisnis, Kang Deddy, Pak Indra. Transaksi jual beli itu juga bagian dari peribadatan. Maka yang namanya ibadah itu harus ada unsur saling menolong. Yang saya punya barang, Anda punya uang. Jadi tidak boleh sekedar untung rugi, tetapi di situ ada ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ada saling menolong dalam kebaikan. Maka dalam menentukan keuntungan itu juga harus kemudian memperhatikan unsur tolong menolong tadi. Ya namanya unsur tolong menolong tidak berarti bukan tidak boleh ngambil untung, tapi ngambil untungnya jangan kebangetan. Iya. Ya, oleh karenanya standarnya itu standar kewajaran. Di saat kemudian orang susah malah kemudian memanfaatkan itu. Di situ kemudian tidak ada unsur tolong menolongnya. Bahkan kemudian Allah itu sangat marah sama orang yang menimbun barang. Bahkan Al-Quran mengatakan jangan sampai satu kekayaan itu berpusat kepada sebagian kecil orang. Artinya apa? Nggak boleh monopoli.
Sebab Iya, kalau iya. ada monopoli nanti di situ tidak ada fairness di dalam proses perdagangan. Jadi prinsip-prinsip value-value seperti itu, maka kemudian di breakdown jadi aturan-aturan bisnis. Maka di kita kan ada lembaga yang kemudian membawahi mengatur tentang persaingan dunia usaha. Maka kalau monopoli nggak boleh. Karena kalau sudah monopoli, penentuan harga itu ditentukan oleh yang kuat itu, sehingga kemudian konsumen akan dirugikan. Tetapi keuntungan yang menjadi sebuah keniscayaan di dalam berdagang. Tetapi keuntungan bukan segala-galanya di dalam berdagang di dalam Islam. Bukan hanya untung, tapi ada berkah di situ. Nah, berkah itu intinya apa? Tidak merugikan orang. Justru keberkahan itu akan kita dapatkan kalau di dalam berdagang. Jadi gini, saya selalu mengatakan begini, kalau orang berdagang itu, bedanya orang yang sekedar cari untung sama berkah itu bedanya gini Kang Deddy. Kalau dia menawarkan barang, itu bukan menawarkan barang yang paling mahal, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, tetapi dia tidak hanya sebagai pedagang, dia bahkan membantu konsumen sebagai konsultan. Bapak membutuhkan apa? Gitu. Bahkan kan ada orang-orang yang luar biasa baik kasih konsultasi. Bapak membutuhkan apa? Oh, saya di rumah itu butuh sanyo. Bapak itu rumahnya seberapa sih gitu ya? Oh, cocoknya nggak usah yang gede-gede Pak gitu ya. Bapak butuhnya itu butuh sanyo dengan ukuran segini saja. Lah itu orang-orang yang tidak sekedar berdagang untuk berdagang ansih, tapi berdagang juga untuk menolong para konsumen menemukan cara dia memperoleh kemudahan hidupnya dengan membeli sanyo yang tepat untuk ukuran rumah yang tepat. Tapi kalau orang niatnya cuman untung kan enggak. Bapak ini apa? Dikasih yang berlebih-lebihan, dikasih harga yang berlebih-lebihan dan sebagainya. Jadi saya selalu punya keyakinan Islam itu memberikan value ya, nilai-nilai universal termasuk dalam perdagangan tadi harus ada ridho, tidak boleh ada yang dirugikan. Kemudian tidak boleh ada tadi termasuk tadi itu keuntungan yang berlebihan dalam konteks memanfaatkan situasi karena kemudian terbatas, barangnya terbatas, kemudian yang dibutuhkan lebih banyak, maka kemudian kita menjualnya dengan harga yang di batas dan di luar kewajaran. Itu saya punya keyakinan bahwa nilai-nilai itu yang diberikan oleh agama kita, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah kan kalau melihat dagangnya Nabi sebelum jadi Rasul itu kan Masya Allah luar biasa. Bahkan Rasulullah memberikan kita contoh berdagang yang luar biasa. Rasulullah itu kalau dagangannya ada cacat, itu disebut kan, Bapak Ibu mohon maaf gitu, ini sudah ada ininya atau buahnya sudah ada cacat. Masya Allah. Ustadz merah, Ustadz. Ya, itu disampaikan. Sehingga kemudian tidak hitungan Rasulullah itu juga luar biasa. Masih merah? Sudah Ustadz. Lancar lagi sekarang. Umur Tapi, 20 ya, lanjut. Umur 20 tahun itu Rasulullah jadi orang yang banyak orang Mekah itu nitipin dana kepada Rasulullah. Sampai kemudian yang nitipin dana itu yang jadi istrinya. Ya, terputus kayaknya. Khadijah itu kan dalam. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi dari Pak Indra, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Nanti kalau belum karena sinyal atau apa, bisa kita lanjutkan nanti WA-an Pak Indra. Terima kasih. Ya, memang kalau dagang ini panjang Ustadz ya. Kayaknya memang harus ada topik fikih khusus dagang ini Ustadz. Padahal kita lagi ngomongin bekerja secara umum. Jadi kemana-mana.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan lagi. Kayaknya masih ada, Pak. Iya, Kayaknya nggak enak kalau di stop tapi pertanyaan belum dijawab, Ustaz. iya, iya. Ini dari Suhaifi Fauzian. Ah, Nampaknya ini dari mahasiswa, Ustaz. Assalamualaikum, Pak. Apa hukumnya bila kita bekerja secara digital yang menggunakan piranti alat aplikasi, ya sebut aja salah satu produk ya, Iya, iya, itu iya. yang statusnya bajakan, Ustaz. Iya. Lagi-lagi fikih juga nih, fikih dagang nih. Silakan, Ustaz. Halo. Iya, pasti. Ya, bisa dengar kan, Kak Deddy? Sudah normal lagi, Ustaz. Halo? Iya, Nah, iya. ya. Bajakan itu kan berarti ilegal kan? Iya. Ya, kalau ilegal berarti memang di Indonesia itu copyright-nya itu kan sangat lemah ya. Ya, saya hanya bisa mengatakan pekerjaan begitu nggak berkah. Ya. Nggak berkah. Jadi idealnya ya kalau kita menggunakan aplikasi seseorang itu ya harus mengapresiasi. Karena betapa kita bisa membayangkan orang menemukan produk tertentu yang disebutkan tadi, itu tidak semudah yang kita bayangkan kan. Iya. Sehingga kemudian ya tidak boleh sebenarnya kalau itu statusnya bajakan. Di Indonesia sudah mulai ya banyak handphone-handphone yang aplikasinya bajakan, sekarang sudah ada aplikasi pemerintah sehingga otomatis itu kemudian di lock dan sebagainya. Sayangnya memang untuk kasus Indonesia, untuk aplikasi yang original gitu yang kita bayar lisensinya karena memang tidak murah juga, banyak orang yang kemudian ngambil KW ya. Mungkin kebanyakan kita ngambil KW gitu ya. Sehingga kemudian ya kalau kita nanya tentang Islam, berarti kita tidak menghargai, tidak meminta izin kepada orang yang punya aplikasi itu. Iya, betul, Ustaz. Berarti ya salah. Islam harus mengatakan bahwa itu keliru, salah, dan kemudian bagaimana caranya agar pekerjaan kita berkah? Ya, ya meminta izin kepada yang punya aplikasi, karena yang punya aplikasi itu kan punya syarat kan, bahwa yang boleh menggunakan aplikasi ini harus ngikutin aturan-aturan yang ditentukan oleh sang pemilik aplikasi. Berarti apa? Keridoan orang yang memiliki aplikasi itu ya baru kita dapatkan ketika kita membelinya dengan cara yang legal. Ya, Ustaz. Sebenarnya ini udah ada solusinya sih, Ustaz. Artinya sekarang sudah banyak juga aplikasi-aplikasi kita yang gratisan lah. Ya, Artinya betul. ya mudah-mudahan mungkin kalau yang dibahas untuk operating system itu sudah ada beberapa opsi. Kalau misalnya untuk bicara untuk ngetik, menghitung, itu sudah ada juga beberapa aplikasi yang bawaan dan free, Ustadz. Cuma mungkin faktor ini maksudnya bicara di bidang pendidikan cuma faktor belum biasa aja, Ustadz. Insya Allah nanti mudah-mudahan ini saya setuju apa kata Ustadz terkait dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita sudah mulai melupakan hal-hal yang berbau-bau bajakan ya. Iya, dan itu nggak ada hubungannya dengan agama. Artinya ya itu yang punya orang kafir ini nggak ada hubungannya itu. Ini ngomongin hablum minan nas itu nggak ada urusannya. Kita boleh mengambil hak orang walaupun dia berlainan keyakinan dengan kita. Termasuk Zoom itu. Kalau Zoom kan jelas ya. Agreement-nya jelas. Anda boleh menggunakan ini kalau nggak bayar cuma 40 menit gitu. Kalau Anda bayar saya berikan fasilitas yang lebih. Kalau itu jelas gitu. Transaksi antarodinnya, ridhonya itu halalnya jelas gitu. Iya, Ustaz. Ini masih ada pertanyaan lagi, Ustaz. Tampaknya ada 3 lagi, Ustaz. Boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana hukumnya tentang investasi di pasar modal atau saham? Tadi sudah dijawab Pak Ustadz. Ya udah saya jawab. Jadi prinsipnya Islam itu punya nilai begini. Transaksi yang bersifat spekulatif itu sebaiknya dihindari. Maka itu menjawabkan nilainya. Bagi orang-orang yang paham tentang pasar modal, tahu bahwa bisa melihat, bisa memprediksi pasar setiap harinya, dia bisa mengakses itu tidak spekulatif. Tapi kalau orang hanya ikut-ikutan gitu, nggak ada ilmunya, menjadi gambling di situ, maka lebih baik dihindari.
Jadi spekulasinya sebenarnya yang menjadi halal atau tidak gitu. Judi itu kan disebut maisir, sesuatu yang kita dapatkan dengan mudah dan ada unsur spekulasinya, Kang Dede. Jadi spekulasinya itu yang dilarang. Kalau berdasarkan ilmu berarti dengan bahasa lain boleh Gus Ustaz. Karena Ya, memang ada ini kan ada apa ya, ada sedikit lah ilmunya terkait dengan tren walaupun itu menebak sih sebenarnya Ustaz. Gimana itu Ustaz? Iya, ya semakin kita mengerti tentang ilmu tentang apa pasar modal dan sebagainya, semakin tidak spekulatif kan sesungguhnya. Walaupun di situ masih ada unsur spekulasinya. Jadi semakin kita memahami sesuatu, bagi saya itu pasar modal spekulasi karena saya nggak ngerti sama sekali. Berarti saya ketika menginvestasikan saham saya, dana saya di saham-saham tertentu yang saya nggak ngerti, itu berarti kemudian unsur spekulasinya di situ jatuh pada diri saya. Tapi ada orang-orang yang kemudian mengatakan misalkan ada saham-saham yang kalau ini ya secara sederhana aja ada saham-saham yang risikonya tinggi. Dalam investasi kan satu produk, tapi ada yang aman, betul-betul itu stabil gitu. Dan hanya untuk investasi kita aja di situ boleh gitu. Tapi yang kemudian fluktuatif, yang itu unsur judinya lebih tinggi dibandingkan unsur ekonomi yang apa kehati-hatiannya. Ya, ini agak kita kebut dikit Ustaz, masih ada 2 pertanyaan. Dari Indra ke Jusi. Alhamdulillah, jadi bukan sekedar cari untung, tapi ada hati nurani, tolong menolong dan mencari berkah dalam berdagang. Oh, itu ya, tadi respon yang tadi Ustaz. Sepakat saya Pak Indra, sepakat. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Rini Nuraini Sukmana. Maaf Bu, keceletot jadi. Assalamualaikum Pak Mukhlis. Lepas dari masalah riba dalam bekerja, tapi terkait sikap kita dalam menghadapi. Jika di tempat kita bekerja terdapat suatu prosedur yang menyalahi dari prosedur seharusnya, bagaimana Ustaz? Ya, saya hanya bisa memberikan saran sebagaimana saran yang disarankan oleh Rasulullah Bu Rini. Lakukanlah 3 hal. Pertama, hadisnya akan mengatakan man ro'a minkum mungkaron. Barang siapa engkau lihat, siapapun yang melihat kemungkaran, sesuatu yang prosedur yang menyalahi prosedur itu kan kemungkaran. Maka fal yughayyir biyadi. Maka rubahlah, ingatkan dengan tangan. Pertama Bu Rini, dengan tangan itu kalau kita tangan itu maksudnya kekuasaan. Kalau Bu Rini misalkan di kantor, kita punya jabatan dan kemudian bisa menegur, bisa dengan kekuasaannya itu merubah prosedur yang menjadi lebih baik, itu akan luar biasa. Kalau kita nggak punya tangan, nggak punya kekuasaan, fal yughayyir bilisani. Maka ingatkan sesuatu yang di luar prosedur itu dengan lisan kita. Kita panggil ya, kita nasihati atau kita tegur dan sebagainya dengan lisan, tentunya dengan cara-cara yang benar ya, bukan dengan sembarangan kasar dan sebagainya. Yang terakhir Bu Rini, kalau kita melihat sesuatu yang di luar prosedur, kita nggak punya kekuasaan, mau ngingetin juga itu bos kita dan sebagainya, ya kita harus bersikap dengan apa? Wabiqolbi. Dengan hati itu maknanya, pertama ibu tidak menganggap benar sesuatu yang di luar prosedur tadi. Yang kedua maknanya hati itu mendoakan. Gitu. Jadi kita sudah pengen merubah dengan nasihat, sudah pengen dengan kritik, dengan saran, nggak dapat juga, nggak berubah juga, minimal dengan hati. Apa itu? Ibu tidak tidak menganggap pekerjaan yang menyalahi prosedur itu benar. Ibu tetap punya prinsip bahwa ini keliru. Dan yang kedua, kalau seluruh ikhtiarnya sudah dilakukan, wabiqolbi, rubahlah dengan doa. Minta sama Allah semoga Tar dulu, tar lagi habis. Perusahaan yang misalkan kita bekerja, bentar aja. Bentar lagi habis aku. Ubah sistem dipenuhi dan
kemudian unsur-unsur yang merugikan pihak lain atau pihak perusahaan kemudian bisa dihindari. Itu yang Rasulullah ajarkan. Intinya apa? Tidak boleh diam kalau melihat sesuatu yang salah. Cara membenarkannya saja, cara merubahnya saja yang Rasulullah kemudian ajarkan kepada kita. Semoga bisa menjawab Bu Rini. Alhamdulillah Ustaz. Ini nampaknya list pertanyaan kita sudah habis Ustaz. Iya. Tapi pertanyaan ternyata jawaban dari Bu Rini. Alhamdulillah sudah terjawab. Alhamdulillah sudah terjawab pencerahannya. Ustadz, ini saya Ustadz. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman aja sih Ustadz. Jika di-compare, dibandingkan bekerja, itu kan kita memiliki hak dan kewajibannya Ustadz ya. Nah, tapi kadang-kadang pernah lah ini contoh misalnya buat teman-teman di office boy ya Ustadz, office boy yang memang tugasnya kan itu concernnya ke urusan kantor atau kantor ya Ustadz ya. Jadi dia tugasnya membersihi, menjaga kebersihan. Tapi Ustadz, jadi kadang rekan-rekan pegawai itu ada juga yang mau minta tolong Ustadz. Tapi entah mau minta tolong, entah memerintah. Karena pernah terjadi Ustadz, maksudnya di saat dulu kerja ada teman-teman driver, ada teman-teman ini yang dimintain tolong sama pegawai untuk misalnya jemput anak gitu Ustadz, yang di luar dari pekerjaan. Artinya kan ini kita sendiri sebenarnya tidak akan pernah tahu apakah yang bersangkutan tuh ikhlaskah atau tidak gitu kan Ustadz ya. Nah ini artinya ini kira-kira gimana ya Ustadz? Karena kita tidak pernah tahu dia seperti apa, itu di luar job-nya. Selain itu ya mohon maaf ya, mungkin ya itu memberikan mentang-mentang punya kekuasaan dalam hal ini, dia pegawai memerintah ke teman-teman outsource dengan pekerjaan-pekerjaan yang di luar dari job-nya gitu. Jadi memang ada tambahan pekerjaan dengan dalih, ya bisa aja dengan dalih misalnya keikhlasan lah, mudah-mudahan dengan membantu saya mendapatkan pahala lah. Ya apalah bahasanya gitu Ustadz ya. Itu kira-kira kalau respon Ustadz sendiri gimana? Kalau menanggapi Kalau saya, Islam itu sangat menekankan prinsip keadilan, Kang Deddy. Keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi dalam konteks pekerjaan itu kan ada perjanjian kerja ya. Ada tupoksinya, ada hak dan kewajiban. Sebaiknya kita jangan memperlakukan para pekerja kita itu di luar tupoksi atau tanggung jawab kewajiban yang sudah disepakati sejak awal. Kalaulah kita kemudian memerintahkan di luar tanggung jawab dia, harus ada keadilan juga, harus ada tambahan. Maka ada istilah, ada lembur ya, ada semuanya harus dihitung. Bahkan Rasulullah itu memberikan kita sebuah peringatan dengan sebuah kalimat mengatakan begini, berikanlah upah pekerjamu sebelum keringatnya kering. Itu kan untuk menunjukkan betapa bahwa kemudian Rasulullah sangat menghargai keadilan, sangat menghargai. Rasulullah menganjurkan kita untuk tidak menahan hak orang yang merupakan haknya. Jadi kalau kita memberi tambahan pekerjaan kepada seseorang di luar kewajiban yang telah disepakati, maka berarti kita sudah melanggar keadilan itu. Kalau kita mau berkah, ya jangan mau minta juga orang yang membantu kita ikhlas, tapi kita juga ada konsekuensinya. Ikhlas itu bukan tanpa memberikan apa-apa ya. Jadi jangan memahami ikhlas. Ikhlas itu mesti nggak ada boleh menerima uang, enggak. Ikhlas itu ya urusan hati. Tetapi hablum minan nasnya harus dilakukan. Penuhin dulu. Dipenuhin. Saya ingat Umar bin Abdul Aziz. Ini hati-hati ya. Mungkin nanti dalam konteks modern dijadikan satu rumus begini. Tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Umar bin Abdul Aziz itu pernah didatangi sahabatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Umar bin Abdul Aziz waktu itu kemudian tanya, kamu siapa? Saya sahabatmu. Urusan apa? Dan sahabatnya mengatakan, saya datang sebagai sahabat kamu, saya pengen silaturahmi aja.
Apa yang terjadi? Ini ekstrim sih. Umar bin Abdul mengatakan dia matikan lampunya dan kemudian mereka berdua tuh ngobrol dalam kegelapan. Karena apa? Saya nggak mau menggunakan lampu ini, kan ini fasilitas negara ini. Padahal yang kita bicarakan ini urusan pribadi. Pribadi. Itu kan sudah ada prinsip good governance ya. Jangan kemudian menggunakan fasilitas kantor. Banyak sekarang saya lihat di kantor-kantor itu mobil operasional kantor itu ditinggal, kan? Kemudian nggak boleh dibawa pulang. Sehingga ada unsur-unsur tadi memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi itu bisa dihindari. Jangan sampai kira-kira beginilah Kang Deddy. Dalam konteks itu jangan sampai tanpa sadar maunya kemudian kita dapat keuntungan tapi zalim terhadap orang yang bekerja sama kita karena memberikan beban di luar kesepakatan kerja kita. Nanti jatuhnya subhat, jatuhnya nanti nggak berkah, lebih baik ditinggalkan. Kalaulah kemudian kita sangat butuh gitu, misalkan orang yang di kantor kita untuk menjemput anak kita kondisinya darurat, harus ada apresiasi karena itu di luar kesepakatan kerja yang diberikan. Apresiasinya macam-macam. Bisa diberikan uang, ya ini sekedar aja ya buat kamu tadi sudah bantu. Itu kan bagian dari cara kita untuk menghindarkan diri mendapatkan sesuatu dari orang lain dengan cara yang tidak benar, atau bahasanya tidak masuk ke haram lah, tapi subhat yang masih samar, lebih baik ditinggalkan agar keberkahan hidup kita rasakan. Insya Allah pencerahan yang sangat luas ini Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini nampaknya waktu juga sudah habis Ustaz, pertanyaan juga sudah habis. Topik ini memang menarik memang Ustaz. Dah habis-habis ini kayaknya kalau dibahas. Alhamdulillah. Waktulah yang mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Nih, putus-putus lagi Ustaz ya. Merah ini. Alhamdulillah. Sebentar Ustaz, masih merah. Sebelum kita akhiri mungkin ada informasi atau penyampaian terakhir dari Ustaz terkait dengan bekerja dan keberkahannya kayaknya Ustaz. Kalau udah berbicara memenuhi syarat-syarat tadi, insya Allah keberkahan itu akan diperoleh ya Ustaz ya. Silakan Ustaz, kira-kira bagaimana Ustaz? Terima kasih Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kita pencerahan. Alhamdulillah. Pertama, mari kita rubah cara kita memaknai bekerja. Mari kita niatkan bekerja bukan hanya dapat rezeki, tetapi niatkan bekerja untuk diri jihad kita di jalan Allah. Niatkan bekerja untuk beramal soleh. Dan yang paling utama juga, niatkan bekerja kita itu sebagai ekspresi syukur kita kepada Allah. Dengan itu insya Allah, walaupun kita bekerja, insya Allah seluruh prosesi kita bekerja akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Dan kemuliaan orang yang bekerja itu disamakan dengan aktivitas ritual ibadah hablum minallah kita. Asal prinsip-prinsip dasar bekerja tadi, niatnya harus benar, pekerjaannya harus halal, tidak boleh menjadikan pekerjaan sebagai tujuan, tetapi akhiratlah tetap tujuan kita. Dan prinsip yang paling penting, semoga pekerjaan kita tidak melalaikan kita akan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira yang paling penting. Terima kasih Kang Deddy, Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya, atas diskusinya. Semoga manfaat, semoga barokah. Dan apapun ilmu yang kita dapatkan malam hari ini tentang bekerja, kita bisa pahami dan kita bisa amalkan dan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Kang Deddy dan Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bahasa kesimpulan saya nih Ustadz, berarti dalam bekerja tetap mau bagaimana kondisinya, apapun kesibukannya, semua diniatkan karena Allah. Ya. Tujuan karena Allah, keikhlasan, keberkahan, itu semua karena Allah. Ya,
Oke, mungkin itu Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz diberi kesehatan, Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair karena udah menyempatkan Amin. waktunya. Mudah-mudahan ini juga sedikit ada kabar duka dari Sukabumi ya Ustadz ya. Mudah-mudahan yang tertimpa musibah, bencana semua diberi kelapangan, Amin, amin. keikhlasan, dan mudah-mudahan Indonesia bisa semua terbebas dari musibah ya Ustadz. Mudah-mudahan Amin, juga amin ya rabbal alamin. ya mungkin kita akhiri Ustadz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Allahumma wa wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, Pak Mukhlis, Pak Moderator, terima kasih sudah Ya, diundang. sama-sama Pak Indra. Semuanya Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktunya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat beristirahat semua. Semoga Sehat selalu sehat semua. semua. Sehat.